Wal maqalatu lan utawi makalah al hadiyatu asyarata kang kaping 11 an ba'dil hukamai saking sebagiane ulama ahli hikmah ai tegese al auliya'u piro-piro wali la tahkiru aja ngremehake sira kabeh adzunuba ing piro-piro dosa asyghara kang cilik ai tegese la ta'uddu aja milang-milang sira ha ing dzunub sigharon ing cilik utawa ing dosa cilik gitu, ing dosa cilik fa innaha mongko satemene sighar tatasya'abu iku ngepang apa sighar tatasya'abu iku ngepang apa sighar minha saking sighar adzunubu apa pira-pira dosa al-kibaru kang gedhe al-kibaru kang gedhe-gedhe ini kan jamak ya. Wa aidon lan kelawan maneh rubbama yakunu terkadang ono ghadabullahi apa bendune Allah ta'ala maha luhur sinten Allah fi tilkas sighari iku ing dalem mengkono-mengkono dosa cilik fi tilkas sighari iku ing dalem mengkono-mengkono dosa cilik wal maqalatu lan utawi maqalah atsaniyata asyarata kang kaping 12 anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salam muga-muga nambah rahmat Allahu sinten Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wa sallama lan muga-muga Allah paring do nambah salam ing Kanjeng Nabi la saghirata ora ana dosa cilik iku maujud
La saghirata ora ana dosa cilik iku maujud mal israri sumertane netepi mal israri sumertane netepi fa innaha mongko sak temene saghira bil muwadhabati kelawan netepi alaiha ing atase saghira ta'lumu iku dadi gedhe apa saghira fatasiru moko dadi apa saghira kabiratan iku dosa gedhe kabiratan iku dosa gedhe wa idonan halih maneh anaha sak temene saghira ala azmis tidak matiha ing atase nejo nglanggengake saghira ala azmis tidak matiha ing atase nejo nglanggengake saghira tasiru iku dadi apa saghira kabiratan iku dosa gedhe fa inna niyatal mar'i mongko satemene niate wong suwiji fa inna niyatal mar'i mongko satemene niate wong suwiji fil ma'asi ing dalem pira-pira maksiat kanat iku ana apa niat kanat iku ana apa niat maksiatan iku maksiat wala kabirata lan ora ana dosa gedhe iku maujud wala kabirata lan ora ana dosa gedhe iku maujud ma'al istighfari sumertane jaluk ngapura ma'al istighfari sumertane jaluk ngapura ai tegese at-taubati tobat bisurutiha kelawan pira-pira syarate tobat fa inna taubata mongko satemene tobat tamhu iku mbusek apa tobat tamu iku mbusek apa tobat atharul khati'ati ing labete keluputan atharul khati'ati ing labete keluputan wa ing kanat senajan ono apa khati'ah wa ing kanat senajan ono apa khati'ah kabiratan iku gedhe rawa wis ngriwayatake hadzal haditsa ing iki hadis At-Dailami sinten Imam Syekh Dailami an Ibni Abbasin saking
Ibnu Abbas. Lakin tetapi ne bitakdimil jumlati kelawan disiake jumlah al akhirati kang akhir anil ula ingat saking kang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan keterangan kemarin. Makalah yang ke-11 an ba'dil hukama'i, dari sebagian hukama, yakni yang atas ya. Yang atas kemarin belum. Wal maqalatu, dan adapun makalah al asyiratu yang ke-10, yang ke-10. An ba'di zuhadi, dari sebagian para ulama zuhud. Wahum, adapun zuhud, ulama zuhud ya, alladzina, itu orang-orang ihtaqaru, yang meremehkan, apa namanya ya, ihtaqaru, yang mana mereka meremehkan ad-dunya, pada dunia. Walam yubalu, dan tidak peduli biha, pada dunia. Bal akhadu, tetapi mereka mengambil minha, dari dunia, qadra daruratihim, sekedar kebutuhan mereka. Tuh, orang zuhud itu orang-orang yang memandang remeh dunia ini. Dunia ini kecil, nggak ada apa-apanya bagi az-zuhad, orang-orang zuhud, remeh sekali, dan dan tidak memperdulikan dunia, ya, nggak memperdulikan dunia. Gonjang ganjingnya dunia, apa ya, diambil remeh aja gitu. Dan orang-orang ahli zuhud itu mengambil dunia sekedar kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka apa, Mas? Orang itu kan, orang hidup itu kudu makan. Makanya ahli-ahli zuhud itu makan sekedar bisa hidup, udah gitu. Sekedar bisa hidup, kemudian mereka bisa ibadah kepada Allah, itu udah. Gak pengen lebih, makan seadanya, gak pengen yang mewah-mewah, seadanya, yang penting bisa menyangga kehidupannya, udah. Ini ahli-ahli zuhud. Ya, tapi bukan berarti orang zuhud itu kemudian gak mau dunia, tidak. Ya, kalau ada ahli zuhud, orang-orang zuhud kaya raya, ya kaya raya misalnya, maka dunia itu atau kekayaan itu tidak ada sedikit pun yang masuk ke dalam hatinya. Paham? Nah, seperti itu. Nggak kemaruk masalah urusan dunia. Inilah az-zuhad, orang-orang ahli zuhud. Bukan meninggalkan dunia loh. Jadi mereka remeh dunia ini, kecil, yang dicari adalah kehidupan akhirat. Apa kata ahli zuhud Pak Mas? Man, barang siapa adnaba, yang berbuat yang melakukan satu dosa, ya, dzamban, satu dosa, wa huwa yadhaku, dan dia tertawa melakukan dosa, nggak ada rasa salah sedikit pun, tuh, ya kan? Wal halu, maksudnya ketika itu annahu, bahwasanya dia yafrahu, bahagia, bitahamulihi, dengan melakukan perbuatan dosa tersebut.
Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yudkhilu akan masukkan hu padanya an-naro pada neraka, wahum dan mereka, wahwa dan dia yabki dalam keadaan menangis. Ya Allah, saya masih jumpa Mas, sering lihat di kawasan-kawasan tuh banyak sekali orang gak puasa, santai, ngutut biasa, makan gorengan biasa, minum biasa. Padahal sekarang lagi kewajiban puasa seharusnya. Mereka kalau dilihat KTP-nya Islam, yakin Islam. Karena apa? Karena memang potongannya potongan orang-orang kita. Kalau matanya itu sipit misalnya, matanya sipit terus putih, oh mungkin dia non muslim. Karena bukan potongan kita. Lah ini potongan kayak kita, ini kayak orang-orang Jawa begini. Ya toh? Biasa aja ngakak-ngakak. Ya, enggak puasa. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Bebas Mas, ya Allah, saya melihat. Tapi tetap kita doakan, nggak boleh benci sama mereka, ya. Cuma kadang kita benci sama perbuatannya, bukan ke orangnya. Kadang-kadang kalau kita melihat mereka nih, saya melihat mereka tuh langsung sebutan, ya Allah, semoga Engkau kasih sadar mereka, sadar hidayah sehingga mereka mau puasa, karena puasa itu merupakan satu kewajiban bagi mereka, ya Allah, yang telah Engkau wajibkan. Santai Mas, banyak itu di kawasan yang nggak puasa. Kapan Mas pengen tahu mereka nggak puasa? Waktu siang. Waktu siang itu kan di kawasan banyak sekali orang-orang jualan pakai mobil tuh, jualan makanan, jualan segala macam minuman, itu pada ngumpul, itu banyak. Aduh, jangan. Nah ini kata ahli zuhud, barang siapa yang melakukan satu perbuatan dosa, ya, dia senang, dia nggak merasa menyesal, dia nggak merasa berbuat dosa. Apa tuh besok, ya besok, maka dia akan mana tadi? Maka fa innallaha yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Ya, dalam keadaan menangis. Li'anna haqqahu, karena bahwasanya haknya ayat dama itu menyesal, wa yastaghfiru dan minta ampun Allah pada Allah Ta'ala lidzalika, karena melakukan itu dosa. Kalau kita melakukan satu perbuatan dosa, harusnya kita harus merasa menyesal dan minta ampun kepada Allah, bukannya ketawa-ketawa atau merasa tidak punya dosa, agak ada perasaan menyesal. Naudzubillah min dzalik. Namanya orang pasti pernah melakukan satu dosa, tapi jangan senang melakukan satu dosa karena terpaksa gitu loh, ya kan? Wa man, barang siapa atau yang melakukan satu ketaatan, wa huwa, dan dia yabki dalam keadaan menangis, melakukan satu ketaatan dia dalam keadaan menangis. Karena apa? Hayaan, karena malu minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, wa khaufan, dan ada perasaan takut minhu, dari Allah ta'ala, ala taksirihi, apa teman? Cerobohnya dia fitil katoati, di dalam melakukan satu ketaatan. Ada sebaliknya Mas, ada orang udah melakukan ibadah tapi dia masih merasa bahwasanya ibadahnya merasa kurang,
sehingga dia menangis, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba ya Allah, yang selama ini hamba kurang dalam melakukan satu ibadah kepadamu ya Allah. Walaupun dia udah beribadah tetap aja kurang. Ini ada orang seperti ini, masih banyak kekurangan dalam melakukan satu ibadah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yudkhiluhu, akan masukkannya al jannata, pada surga, wa huwa yadhaku, dia dalam keadaan tertawa. Ini nih ya Allah, semoga santriwan-santriwati ini semuanya, kita semuanya, keluarga besar kita masuk surga semuanya. Ya. Insyaallah. Ini. Terus kalau ibadah itu jangan merasa puas. Oh, saya ini udah pasti masuk surga misalnya. Enggak jelas ini. Ikut mak nono, ikut mak no. Di mana tadi? Sekarang makalah yang ke-11. An ba'dil ukama'i, dari sebagian aulia, para wali-waliullah, la tahkiru, janganlah kalian meremehkan adzunuba, pada dosa-dosa, macam-macam dosa, dzunub, as-sighara, yang kecil. La ta'udu, janganlah kalian menghitung pada dosa kecil, sighoron itu dosa kecil. Fa innaha, maka sesungguhnya dosa-dosa kecil, tatasya'abu, itu cabang mas, bercabang minha, dari dosa kecil itu adzunubu, dosa-dosa ibaru yang besar. Ini kita juga jangan meremehkan dosa kecil. Ini mah dosa kecil aja, jangan, karena dosa kecil itu nyabangnya ke dosa besar gitu. Kenapa mas? Rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilka syughari, karena terkadang murkanya Allah disebabkan karena dosa-dosa kecil tadi. Dari dosa kecil itu, ingat, Allah itu marah atau ghadab kepada suatu perkara maksiat. Maksiat itu yang kecil mau yang sedang maupun yang besar, pokoknya Allah meletakkan ghadabnya ke satu maksiat. Begitu juga sebaliknya, Allah meletakkan ridhonya ke dalam satu ketaatan. Nih, makanya jangan kalian remehkan satu perbuatan yang kecil. Kita melakukan satu perbuatan baik, kelihatannya kecil, tapi bisa jadi perbuatan yang baik yang kita anggap kecil itu mendatangkan ridhonya Allah. Yang kisah yang udah masyhur, Sayyidina Umar bin Khattab masuk surga bukan karena ibadah yang besar-besar, bukan karena sholat beliau, bukan karena puasa beliau, bukan karena sedekah beliau, bukan karena keadilan beliau, tetapi Sayyidina Umar bin Khattab masuk surga karena beliau membebaskan seekor burung yang buat mainan anak-anak yang lagi main burung-burung itu, diterbangkan, dikasih tali, terbang, ditarik lagi, terbang, ditarik lagi. Kemudian sama Sayyidina Umar bin Khattab dibeli. Nih dek, nih dibeli sama Sayyidina Umar bin Khattab. Namanya burung gak seharga seberapa lah mas. Kemudian burung itu dilepaskan. Itulah yang menyebabkan Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan ridha Allah dan masuk surga. Tuh, kelihatannya sepele. Yang kemarin Imam Ghazali, satu kebaikan kecil hanya membebaskan,
memberikan kesempatan pada seekor lalat yang makan, yang minum di tintanya, dibiarkan ketika udah kenyang, ini lalat kabur. Dengan sebab itu Mas, Imam Ghazali dapat ridhonya Allah sehingga masuk surga. Bukan karena karangannya yang besar-besar itu, bukan karena kezuhudannya, bukan. Makanya jangan remehkan satu perbuatan yang baik walaupun itu kelihatannya sepele. Bisa jadi perbuatan yang sepele tadi membuat Allah ridho kepada kita. Sebaliknya, jangan sampai kita juga meremehkan perbuatan maksiat walaupun kelihatannya kecil. Bisa jadi karena kita meremehkan perbuatan maksiat yang kecil tadi, Allah murka kepada kita. Paham? Ya Allah, makanya kita harus selalu berbuat baik, ya. Selalu berbuat baik, jangan berbuat maksiat sedikit pun. Sana. Udah. Mana Mas tadi Mas? Wal maqalatu as-saniyata asyarata, yang ke-13. Dari Nabi SAW, dari kajian Nabi SAW, la shaghirata, tidak ada dosa kecil ma'al israri, yang dilakukan terus menerus. Sama yang kemarin saya sampaikan, dosa kecil yang dilakukan terus menerus lama-lama jadi dosa besar. Makanya la shaghirata mal israr, tidak ada dosa kecil yang disertai dengan terus-menerus melakukannya. Fa innaha, maka sesungguhnya shaghirah bil muwadzabat, yang dilakukan terus-menerus tadi, ya. Tadumu itu bisa menjadi besar, fatasiru kabiratan, maka dia akan jadi besar, dosa besar. Sebaliknya wala kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar. Nah, ini sebaliknya. Jadi nggak ada ceritanya dosa yang tidak diampuni oleh Allah, Mas. Semua dosa diampuni oleh Allah. Ya, semua dosa. Sekalipun syirik kepada Allah diampuni oleh Allah ketika dia masih hidup. Dia melakukan satu kesyirikan nih, nyembah patung misalnya, atau nyembah apa gitu, syirik tau dia. Tetapi dia masih hidup, kemudian dia bertobat, Allah ampuni. Yang dosa syirik yang tidak diampuni itu kalau dia mati, dia melakukan kesyirikan, artinya menyembah berhala, ya, menyembah patung, terus mati, nyembah laut, kemudian mati. Nah, ini gak akan diampuni lagi oleh Allah. Paham? Jadi sebesar apapun dosa kita, kalau kita minta ampun kepada Allah, kemungkinan Allah akan mengampuni kita, dan pasti Allah ampuni. Itu kita harus punya keyakinan yang kuat, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita nih. Walaupun dosa Mas itu sebesar gunung Selamet. Gunung apa yang gede kemarin lupa saya. Gunung Himalaya di dunia, yaitu. Atau dosanya Mas sebanyak buih yang di lautan, atau sebanyak pasir yang ada di pantai, banyak dosanya. Ingat tuh, mintalah ampun kepada Allah selama nyawa kita belum nyampe tenggorokan, malam yugharqir, selama nyawa kita belum nyampe apa nih Mas? Gulu menjing ini, tenggorokan. Kalau udah nyampe tenggorokan, udah sakaratul maut, udah nyampe sini, terus minta ampun,
Allah gak bakal ngampunin. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu mau tenggelam, dia mau iman kepada amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi karena udah mau tenggelam, mati dia, nggak diampuni dosanya. Tuh, makanya ini maskal masih sehat ya. Selama masih sehat, misalnya pernah melakukan perbuatan dosa besar, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Paham ya? Wal maqalatu, dan adapun maqalah tsalitsata asyarata yang ke-13 insyaallah besoknya. Ini karena orang-orang masuknya pada pagi sih ya. Oh sekarang libur ya. Oh sekarang libur. Iya ya. Ini kemarin tadi subuhnya sekarang dicepetin. Mukanya dicepetin maksudnya awal. Ini kadang ngelendot baik, ngelendot. Ya, terus baca rotibnya cepat, rotib cepat aja, dibaca semuanya, ya, biar ngajinya biar dapat banyak, ya. Ngaji terus ya, ngaji terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.